Is that you want me, but I said I would want myself. Baby, please don't leave me out. I'll put you through hell. Just know me, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum mengenai kesetaraan kalor listrik dari kelas pendidikan Fisika E 2023 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Hidayat SPD MSI dan asisten dosen Kak Nawiyah dan Kak Reja Anggraini. Dengan itu kami yang beranggotakan Saya Latifah Hanum dengan NIM 2303315 dan saya Mawadah Salsabila Utasir dengan NIM 2303336 dan saya Nada Zahra dengan NIM 23033070. Tujuan praktikum kami yaitu yang pertama menentukan besar energi listrik yang mengalir dalam suatu resistor. Yang kedua yaitu menentukan besar energi kalor yang diterima oleh kalorimeter. Yang ketiga yaitu menentukan nilai kesetaraan kalor listrik. Baiklah, untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini yang terdiri dari alat, yaitu kalorimeter, tahanan kawat, serta pelengkapannya. Yang kedua, power supply, tambah voltmeter, kalorimeter, dan saklar 1 buah. Yang ketiga, termometer. Yang keempat, gelas ukur. Yang kelima, stopwatch. Yang keenam, pemanas. Dan ketujuh, neraca haus. Yang kedua, ada bahan yang terdiri dari air dan kabel penghubung secukupnya. Teori dasar dari praktikum kali ini yaitu energi dapat dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, ketika kita memanaskan air dengan menggunakan kompor listrik, terjadi perubahan energi listrik dan energi kalor dari kompor ke dinding bejana, dan dari dinding bejana ke air yang direbus, sehingga air yang tadinya dingin lama-kelamaan menjadi panas dan mendidih. Kalor jenis suatu zat adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor C suatu zat adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sejumlah zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis merupakan sifat intensif, sedangkan kapasitas kalor merupakan sifat ekstensif. Hubungan antara kapasitas kalor dan kalor jenis suatu zat adalah C sama dengan Ms, di mana M adalah massa zat gram. Misalkan kalor jenis air adalah 4,184 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalor 60 gram air adalah 60 gram dikali 4,184 Joule per gram derajat Celcius sama dengan 251 Joule per derajat Celcius. Kalorimeter pembakaran biasanya diukur dengan menempatkan senyawa yang masanya diketahui dalam wadah baja yang disebut kalorimeter. Kalorimeter yang dirancang secara khusus untuk mengasumsikan bahwa tidak ada kalor yang hilang, karena tidak ada kalor yang masuk atau meninggalkan sistem selama proses berlangsung. Perubahan kalor sistem atau Q system harus nol. Jika kita dapat menulis, yaitu Q system sama dengan Q kalori ditambah Q reaksi, yang hasilnya sama dengan nol, di mana Q kalori dan Q reaksi berturut-turut adalah perubahan kalor untuk kalorimeter dan reaksi. Jadi Q reaksi sama dengan min kal. Memasukkan zat yang ditentukan kalor pembakarannya dan massa yang diketahui, atau biasanya senyawa-senyawa organik ke dalam bilik bereaksi bersama oksigen. Pada bilik bereaksi yang tertutup rapat, terdapat kumparan yang dihubungkan dengan sumber arus listrik untuk memanaskan zat agar terjadi reaksi.
Reaksi hitung berdasarkan perubahan kalor pada air dan bahan-bahan kalorimeter. Seperti reaksi berikut, Q reaksi sama dengan Q air ditambah Q kalorimeter. Selanjutnya memanaskan air dalam bejana lain.
Setelah melakukan percobaan, kami mendapatkan data untuk menentukan kapasitas kalorimeter. Selanjutnya, kami juga mendapatkan data untuk menentukan kesetaraan kalor listrik. Setelah mencatat data ke dalam tabel data, kemudian kami menganalisis data, contohnya pada tabel 1 untuk menentukan kapasitas kalorimeter, di mana pada tabel 1 kita menggunakan rumus M2CA T2 dikurang TA dikurang M1CA TA dikurang T1 per TA dikurang T1, di mana M2 itu 0,054 kg dikali CA 4,200 Joule per kilogram derajat Celcius, T2 72 derajat Celcius dikurang TA 45 derajat Celcius dikurang M1 0,087 kg dikali CA 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, TA 45 derajat Celcius dikurang T1 28 derajat Celcius per TA 45 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius, sehingga kita mendapatkan 6123,6 Joule dikurang 6211,8 Joule per 17 derajat Celcius. Jadi hasilnya adalah min 4,65 Joule per derajat Celcius. Pembahasan dari percobaan yang telah kami lakukan mengenai kesetaraan kalor listrik, yang pada prinsipnya percobaan ini adalah dengan menghubungkan sebuah kalorimeter yang berisikan air dengan massa tertentu, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Adanya sumber tegangan akan menimbulkan arus listrik. Kalorimeter merupakan alat yang dirancang secara khusus untuk mengukur kalor, sekaligus untuk menghambat kalor yang keluar dari alat ini. Apabila arus listrik dialirkan dalam kalorimeter yang berisi air, maka arus listrik akan berubah menjadi energi panas atau kalor. Prinsip inilah yang digunakan untuk menentukan kesetaraan kalor listrik, menentukan besar energi panas atau kalor yang diterima oleh kalorimeter, dan terakhir adalah menentukan nilai kesetaraan. Dari percobaan kami dapat ditarik kesimpulan 1. Untuk menentukan besarnya energi listrik yang mengalir dalam suatu resistor dapat menggunakan asas Black, di mana jumlah energi kalor yang ditransfer oleh sumber arus listrik sama dengan jumlah kalor yang diterima kalorimeter dan perangkatnya. Yang kedua, di mana untuk menentukan besarnya energi kalor yang diterima oleh kalorimeter dapat dihitung menggunakan persamaan kapasitas kalor kalorimeter, di mana banyaknya kalor yang dilepas air panas sama dengan banyaknya kalorimeter air dingin. Dan yang ketiga, untuk menentukan nilai kesetaraan kalor listrik dapat menggunakan persamaan nilai kesetaraan kalor listrik. Say I ain't so